Hai para kiai, para ulama, para tuan guru yang hadir, khususnya pengasuh pondok pesantren, Kiai Tuan Guru Haji Lalu Habibur Rahman, beserta seluruh keluarga besar, Ibu Nyai, dan seluruh asatidat serta adik-adikku para santri yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Bupati sekaligus Ketua PCNU, semoga senantiasa sehat, sukses memimpin kabupaten dan lebih banyak lagi bisa mengumrohkan orang-orang NU. Saya bersyukur, berbahagia dan bangga bisa bersilaturahim ke pesantren ini, terutama saya ingin ziarah kepada Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Syekhuna Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal. Saya merasa terpanggil untuk setidaknya kita semua ziarah dan sowan mendapatkan berkah dan insya Allah menjadi bagian dari yang dicintai para kiai, para ulama. Amin. Saya juga mendengar pesantren ini terus tumbuh dan berkembang karena keberkahan yang mengalir terus dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal. Beliau adalah ulama yang telah melahirkan banyak murid-murid yang menjadi tokoh-tokoh penyangga agama, sekaligus menjadi teladan kita untuk terus menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul. Dalam kesempatan ini, sebagai penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, kita sangat berbahagia, bersyukur hari ini, tepatnya nanti 7 Februari, Nahdlatul Ulama berusia 1 abad, 100 tahun. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menyampaikan siapapun yang merawat dan memperjuangkan NU, saya angkat jadi muridku dan saya doakan husnul khotimah. Amanah Mbak Bisri Samsuri, salah satu pendiri NU juga, kebetulan beliau adalah kakek buyut saya, memerintahkan kepada saya dan kita semua masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa saya seumur hidupku mengabdi untuk NU. Saya tolong setelah saya meninggal nanti supaya diteruskan mengabdi untuk NU agar kita bisa bersama-sama di akhirat nanti. Oleh karena itu saya berbahagia pesantren ini istiqomah menjadi bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang kebetulan anak buahnya Pak Prabowo. Sebetulnya itu rahasia. Ke situ sebetulnya kita titipkan saja. Itu rahasianya. Darahnya kalau dilihat darahnya, insya Allah warna darahnya hijau. Jadi kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Jadi kalau darah biru itu biasanya turunan raja, turunan raja. Nah kalau beliau ini darah hijau. Kalau turunan raja, insya Allah hidupnya enak di dunia, belum tentu di akhirat. Tapi kalau darah hijau, insya Allah enak di dunia dan akhirat. Moga-moga semua ini darah hijau semuanya. Mau kita buktikan?
para tuan guru, hadirin sekalian yang saya muliakan, anak-anakku, para santri yang saya cintai. Saya sungguh berbahagia karena tujuan perjuangan kita amat sangat jelas. Pesantren-pesantren kita, Nahdlatul Ulama kita adalah bertujuan limaslahatil am, yang paling konkret karena dulu NU itu lahir dari pesantren. Tujuan utama adalah membangun lahirnya kader-kader pejuang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alim alama sekaligus menjadi pemimpin-pemimpin keluarga, umat dan masyarakat. Dan itu terbukti. Tadi saya dapat cerita lulusan murid-murid Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji lalu Muhammad Faisal, alhamdulillah jadi kiai dan ulama di mana-mana. Alhamdulillah. Oleh karena itu pesantren berkontribusi. Negara bangsa ini tanpa ulama nggak akan merdeka. Negara bangsa ini nggak akan maju tanpa ulama yang mengelola dan memimpin negara ini. Makanya cita-cita saya nggak usah tinggi-tinggi. Cita-cita saya sederhana saja, jadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah baru sekali yang namanya Kiai Haji Abdurrahman. Baru sekali, itu pun cuma 21 bulan. Maklum, karena itu selalu begitulah mendapatkan tantangan dan hambatannya. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman, saya dikasih tahu dan diceritain bahwa waktu Gus Dur sebelum jadi presiden itu kesini dulu. Makanya moga-moga saya kesini terus jadi presiden. Amin ya Rabbal. Kenapa pilih jadi presiden? Saya nggak butuh apa-apa, Pak. Jadi presiden itu ya biasa-biasa saja. Yang enak jadi presiden itu tanda tangannya ada gunanya. Tanda tangannya bisa merubah nasibnya pesantren-pesantren di Indonesia menjadi lebih baik. Tanda tangannya itu bisa merubah nasib umat dan masyarakat. Dan nanti bagaimana Pak Prabowo? Ya sementara sama Pak Prabowo dulu, nunggu gilirannya. Allahumma amin. Supaya nanti ketua NU lapor Pak Prabowo, ini masih ingin jadi presiden terus. Ya memang sampai sekarang masih belum kita putuskan siapa yang presiden, siapa yang wapres. Loh, kok percaya diri? Saya jawab, apa gunanya jadi turunannya pemimpin NU kalau nggak percaya diri? Jadi menurut saya jadi bupati seperti Pak Bupati kita, ketua NU jadi bupati, ketua NU jadi gubernur, jadi presiden, itu bukan sekedar percaya diri, yakin percaya diri dan sanggup melaksanakan ajaran dan perjuangan Nahdlatul Ulama. Itulah yang ingin menjadi cita-cita kita semua. Dan ini usia 100 tahun NU, insya Allah berkah buat kita semua. Berkah buat Nahdliyin dan Nahdliyat, berkah buat pesantren-pesantren kita, berkah buat bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas sambutannya. Saya tidak bisa lama-lama karena sudah ditunggu di rumah Tuan Guru Turmuzi, dan insya Allah saya akan terus mengingat para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, Pak Lalu Ari, Ketua PKB, tolong nanti kalau jadi presiden ini semua pertama kali yang diundang ke Jakarta. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.